Baik, di sini saya akan menjelaskan dengan menggunakan jurnal utama kami, yaitu Bioavailability File lamotrigine, dengan permasalahan utama saya, yaitu bagaimana interaksi lamotrigine dengan obat antiepilepsi lain ketika dikombinasikan akan mempengaruhi parameter farmakokinetiknya seperti clearance, AUC, volume distribusi, serta bagaimana perubahan dari parameter tersebut berkontribusi terhadap perubahan dari waktu paruh eliminasi atau T setengah dan juga penentuan dosis klinisnya. Nah, yang dimana obat di sini dijelaskan terlebih dahulu bahwa lamotrigine itu merupakan obat antikonvulsan yang dimana digunakan untuk mengobati epilepsi, yang dimana salah satunya itu seperti kejang. Yang dimana obat ini, lamotrigine ini kelas feniltriazina, yang dimana obatnya ini bekerja dengan cara memblokir saluran natrium sensitif, tegangan, dan menghambat pelepasan neurotransmitter eksitatori yang dimana terutamanya itu adalah glutamat dan aspartat, yang dimana lamotrigine ini diserap dengan baik dan bisa memberikan bioavailability-nya itu 100%. Yang dimana dijelaskan pada jurnal di bawahnya, pada kalimat di bawahnya itu bahwa VD-nya itu pada lamotrigine itu berkisar antara 0,87 sampai di 1,2 liter per kilogram, dan juga ada ikatan proteinnya itu 55%. Tes setengahnya itu di antara 24,1 sampai di 31,2 jam. Kemudian juga untuk tes setengah itu dijelaskan bahwa dapat berubah tergantung dengan obat yang dikombinasikan, baik itu bisa dapat menginduksi ataupun menghambat kerja enzim dari obat lamotrigine ini sendiri. Nah, kemudian kita beralih ke dalam struktur kimia, yang dimana struktur kimia lamotrigine ini kita lihat dengan menggunakan jurnal ini, yang dimana struktur kimia dari lamotrigine ini seperti ini, yang dimana ada gugus Cl. Gugus Cl ini adalah gugus klorin, yang dimana gugus klorin ini bersifat lipofilik sehingga memudahkan obat ini untuk masuk ke dalam sawar darah otak. Sehingga inilah yang bekerja untuk memberikan efek kepada sistem saraf pusat untuk memberikan penenangan terhadap kejang yang dialami oleh pasien epilepsi. Kemudian di sini ada H2N, ada dua, yang dimana ini merupakan gugus amina, yang dimana ini merupakan gugus yang memberikan sifat basa lemah. Kemudian di sini ada nitrogen, ada tiga, yang dimana nitrogen inilah yang berfungsi sebagai untuk nantinya di bagian ekskresi untuk ditempel dengan gugus lain atau molekul lain dengan menggunakan asam glukuronat untuk membentuk 2N-glukuronida ataupun 5N-glukuronida, yang dimana ini untuk membantu nanti ekskresi sehingga lebih hidrofilik dan mudah diekskresikan, karena sifat obat ini awalnya adalah lipofilik untuk menembus ke sistem saraf otak. Tetapi kalau misalnya dalam lipofilik itu akan lebih sulit untuk dikeluarkan, maka harus diubah menjadi hidrofilik dengan menggunakan asam glukuronat, yaitu dengan membentuk 2N-glukuronida ataupun 5N-glukuronida yang akan ditempelkan oleh struktur nitrogen ini sendiri. Lamotrigine itu bisa diproses di dalam tubuh dan telah diberikan kepada pasien yang rutin menggunakan obat antiepilepsi pada pasien epilepsi, yaitu pada 8 pasien, yang dimana dilihat untuk bagaimana obat diserap, terus bagaimana obat didistribusikan, di metabolisme, dan juga dikeluarkan. Yang dimana pada ini, yang dimana dosis lamotrigine itu ditingkatkan, maka jumlah obat yang ada di dalam tubuh juga meningkat secara sebanding. Yang dimana contoh sederhananya misalnya dosisnya 50 mg maka AUC-nya itu menjadi 100, ataupun dosisnya itu 100 mg maka AUC menjadi 200, dan 200 mg dosis menjadi AUC-nya 400. Yang dimana dua kali dosis ini menjadi dua kali paparan obat. Nah, kemudian dengan seperti ini maka dosis lamotrigine itu pun misalnya dinaikkan, waktu paruh tetap sama, tapi volume distribusinya juga tetap. Untuk kecepatan tubuh membersihkan obat juga tetap, tapi untuk tes untuk AUC-nya itu meningkat dua kali lebih tinggi. Nah, yang dimana kemudian pada VD dijelaskan bahwa waktu paruh lamotrigine atau tes tanggal dari lamotrigine itu telah dilaporkan berkisar antara dari 2, kemudian di sini untuk VD itu kan rentangnya adalah 1,0 sampai 1,4, tapi didapatkan hasilnya adalah 1,36 L per kilogram, yang dimana artinya lamotrigine ini terdistribusi cukup luas ke seluruh jaringan dan tidak hanya berada di dalam plasma. Yang dimana untuk selanjutnya itu adalah di bagian tes tengah, yang dimana
Dijelaskan di sini bahwa waktu paru atau tes tengah dari lamotrigin ini memiliki 24,1 hingga 312,2 jam, yang dimana diberikan pada orang dewasa sehat. Namun nilai tes tengahnya pada kondisi tuna itu dan diberikan berulang itu mendapatkan tes tengahnya 13 jam. Hal ini menunjukkan bahwa tubuh mulai mengeliminasi obat lebih cepat dibandingkan pada kondisi dosis tunggal yang dimana umumnya itu tadi 24 sampai 31. Nah, jadi dengan nilai waktu paru tersebut itu dapat berubah akibat interaksi dengan obat antiepilepsi lain. Misalnya dengan menggunakan obat asam valproat, maka itu bisa naik menjadi 59 jam. Ya, karena obat ini bisa menghambat dari kerja enzim tersebut yang dimana menghambat metabolisme dari lamotrigin di hati. Jadi, dihambat juga proses glukuronidasinya. Tapi kalau misalnya dengan lamotrigin dikombinasikan dengan karbamazepin ataupun dengan phenytoin, itu bisa lebih cepat, yaitu 15 jam, yang dimana artinya obat ini bisa meningkatkan aktivitas enzim metabolisme di hati, sehingga proses metabolisme dari lamotrigin yang dikombinasikan dengan phenytoin ataupun karbamazepin itu bisa menjadi lebih cepat. Nah, pada kondisi normal, total clearance itu kan didapatkan 0,021 sampai 0,035 L per kilogram per jam, yang dimana pada relawan sehat itu diberikan. Namun nilai ini dapat berubah karena tadi digunakan obat kombinasi antara valproat ataupun dengan menggunakan valproat ataupun dengan menggunakan karbamazepin ataupun phenytoin. Dan yang dimana clearance ini bisa menyebabkan eliminasi obat bisa menjadi lebih lambat ataupun bisa menjadi lebih cepat. Nah, jadi obat antara valproat dan phenytoin ataupun karbamazepin itu memiliki efek yang berbeda, yang dimana kalau valproat itu memperlambat dan kalau misalnya phenytoin dan karbamazepin itu bisa membuat lebih cepat kerja dari metabolisme obat tersebut. Nah, perubahan farmakokinetik ini juga bisa berdampak pada durasi kerja dan penentuan dosis lamotrigin. Jadi, perubahan waktu dari lamotrigin itu, di mana adanya perubahan clearance, karena waktu paru itu kan berbanding terbalik dengan clearance, tapi sebanding dengan volume distribusi. Jadi, waktu paru yang lebih panjang itu bisa menyebabkan lamotrigin bertahan lebih lama dalam sirkulasi, sehingga efek terapeutiknya itu berlangsung lebih lama, tetapi juga bisa meningkatkan resiko toksisitas ataupun efek samping. Tapi kalau misalnya tadi, sebaliknya, maka itu obatnya itu terlalu cepat hilang dari, plasma darah, sehingga efek terapinya itu kurang. Nah, jadi, eee, perubahan waktu paru ini pada akhirnya bisa mempengaruhi penentuan dosis obat dari lamotrigin. Jadi, dalam penggunaan dosisnya itu dibuat, untuk valproat itu kan tadi bisa memperlambat ya 59 jam. Jadi, takutnya dari memberikan toksisitas, obat valproat ini jika dikombinasikan dengan lamotrigin, lamotrigin itu harus dikurangi dosisnya, sekitar 60% dari dosis tunggalnya tadi. Nah, dan kalau misalnya phenytoin dan lamotrigin, kan phenytoin tadi mempercepat obat metabolismenya, jadi harus ditingkatkan obatnya sekitar 125% kadar obatnya, sehingga bisa memberikan efek yang lebih lama. Nah, sedangkan kalau yang karbamazepin dosisnya itu ditingkatkan 30 sampai 50% dibandingkan dengan monoterapinya, karena phenytoin dan karbamazepin itu fungsinya tadi kan bisa mempercepat metabolisme, jadi harus ditingkatkan konsentrasi obatnya untuk mempertahankan obat itu lebih lama di dalam, plasma darah untuk memberikan efek terapi kepada pasien. Sekian, terima kasih.